Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Di dunia ini, tak semua cinta yang terlihat sempurna berasal dari hati yang tulus. Ada yang mencintai karena rupa, ada yang mencintai karena harta, dan ada pula yang mencintai karena kepentingan tersembunyi. Tapi di antara semua itu, masih ada segelintir orang yang mencintai karena ketulusan, karena kebaikan hati, dan karena niat membangun kehidupan bersama. Inilah kisah seorang wanita tangguh bernama Liana, yang lahir dari keluarga konglomerat, namun memilih menjalani hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang menempel pada nama keluarganya. Ia tidak ingin dikenal hanya karena status atau kekayaan yang dimiliki ayahnya, seorang pemilik perusahaan multinasional yang disegani. Liana ingin mencintai dan dicintai sebagai dirinya sendiri, bukan karena label anak bos besar. Dalam penyamarannya sebagai wanita sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi di salah satu cabang perusahaan milik ayahnya, Naila bertemu dengan Revan, pria tampan, cerdas, dan ambisius yang juga bekerja di perusahaan tersebut. Revan bukan orang kaya, tapi karismanya membuat Liana terpikat. Revan pun tertarik pada sosok Liana yang tampak sederhana namun elegan, ramah namun cerdas. Mereka menjalin hubungan, lalu menikah. Di mata Revan, Liana hanyalah wanita biasa, anak dari keluarga biasa, tinggal di rumah kecil yang ternyata adalah salah satu properti atas nama Liana sendiri. Liana tetap menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya, bahkan setelah menikah. Semua karena ia ingin tahu, apakah Revan mencintainya dengan tulus? Pernikahan mereka awalnya tampak indah, tapi waktu mulai mengelupas topeng yang dipakai Revan, cinta yang dulu hangat mulai terasa dingin. Tatapan yang dulu lembut mulai berubah menjadi tajam dan menghina. Revan mulai merasa Naila tak cukup berharga sebagai istri, tak cukup indah untuk dibanggakan, tak cukup mewah untuk menunjang egonya. Tanpa disadari Revan, setiap langkahnya, setiap kata kasarnya, setiap pengkhianatan yang disembunyikannya, tercatat dalam hati dan pikiran Liana. Dan Liana bukan wanita yang mudah dijatuhkan, bukan pula wanita yang akan menangis diam-diam di balik pintu. Ia adalah anak dari keluarga besar, dididik untuk kuat dan berani berdiri di atas luka. Pagi itu, matahari menyinari teras kecil di sudut kawasan perumahan asri di pinggiran kota. Burung-burung berkicau dengan riang, menyambut hari yang tampaknya akan cerah. Di dalam rumah bergaya minimalis itu, seorang wanita muda sedang sibuk menyiapkan sarapan. Namanya Liana. Dengan rambut panjang yang dikuncir rendah dan celemek bergambar bunga mawar, Liana tampak seperti istri rumah tangga biasa. Ia berdiri di dapur kecil namun rapi, dengan aroma telur dadar, roti panggang, dan kopi yang memenuhi udara. Wajahnya tenang, penuh kelembutan, matanya sesekali melirik ke arah jam dinding. "Revan, sayang, bangun, sarapan sudah siap," ucapnya lembut, menyembul dari pintu kamar. Tak lama, dari dalam kamar muncullah seorang pria bertubuh tegap, dengan rambut sedikit acak dan mata yang masih mengantuk. Revan, suaminya, tersenyum kecil dan berjalan menghampiri meja makan. "Wah, seperti biasa, kamu bangun lebih pagi dari ayam," candanya sambil duduk. Liana tersenyum, menuangkan kopi ke cangkir Revan. "Kamu butuh energi untuk bekerja di kantor. Lagi pula, aku memang suka pagi." Mereka menikah 1 tahun yang lalu. Revan bekerja sebagai manajer divisi pemasaran di salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang teknologi dan distribusi elektronik, Astara Corp. Perusahaan itu dikenal luas karena ketat dalam seleksi karyawan dan sistem manajemen yang profesional. Yang Revan tidak tahu, pemilik utama Astara Corp adalah Dharma Wijaya, ayah kandung Liana. Liana sendiri memilih untuk tidak bekerja langsung di kantor pusat. Ia menyamar sebagai wanita sederhana dengan nama belakang palsu, meninggalkan semua gelar, kemewahan, dan status sosialnya demi menjalani hidup biasa bersama orang yang ia cintai. Revan mengenalnya sebagai wanita biasa yang tinggal di rumah warisan ibunya, padahal
Rumah itu adalah salah satu properti atas nama pribadi Liana. Liana mencintai Revan sepenuh hati. Ia tidak mencari pria kaya atau hebat. Ia hanya ingin seseorang yang tulus mencintainya bukan karena nama besar, tapi karena dirinya. Dan awalnya, Revan adalah jawaban dari doa panjangnya. Hari-hari mereka penuh canda dan kerja keras. Setiap pagi, Liana menyiapkan sarapan. Setiap sore, ia menyambut Revan pulang dengan senyum dan pelukan hangat. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan memasak bersama, menonton film di rumah, atau berjalan di taman kota. "Besok kamu ada presentasi besar, kan?" tanya Liana sambil menyerahkan kemeja yang sudah disetrika rapi. "Iya. Kalau proyek ini disetujui, aku bisa naik posisi ke level strategis. Doakan ya." "Selalu. Aku tahu kamu pasti bisa," jawab Liana tulus. Revan menatap istrinya, lalu mengecup keningnya. "Kamu istri terbaik. Aku beruntung." Di momen seperti itu, Liana merasa pilihannya untuk hidup sederhana adalah keputusan yang benar. Ia merasa dicintai, dihargai, dan dibutuhkan. Ia tidak perlu memamerkan status keluarganya untuk merasa berarti. Namun, jauh di dalam hatinya ada secercah kekhawatiran. Liana menyadari, meskipun Revan tampak tulus dan penuh cinta, terkadang ia menunjukkan tanda-tanda kecil yang membuat Liana berpikir. Saat bertemu teman-teman Revan yang berasal dari kalangan atas, Revan selalu terlihat sedikit minder, lalu mulai membicarakan keinginannya memiliki mobil mewah, rumah besar, dan kehidupan jet set. "Tapi mungkin itu cuma impiannya sebagai laki-laki yang ingin sukses," bisik Liana dalam hati. Ia berusaha mengabaikan semuanya, memilih untuk percaya bahwa cinta mereka cukup. Suatu malam, saat mereka berdua sedang duduk di balkon rumah, menikmati udara malam dengan secangkir teh, Revan berkata dengan suara pelan, "Kamu nggak pernah iri ya lihat istri orang lain, yang bisa liburan ke luar negeri, punya tas mahal, tinggal di apartemen elit?" Liana tersenyum lembut. "Enggak, aku bahagia tinggal sama kamu. Aku suka rumah ini sederhana tapi hangat. Kita punya kebahagiaan yang orang lain belum tentu punya." Revan menatapnya sesaat, lalu mengangguk. "Iya, kamu memang beda." Kata-kata itu menyenangkan, tapi entah mengapa, terasa seperti bayangan yang akan menyimpan rahasia. Liana merasakan sesuatu, naluri seorang wanita, bahwa akan datang waktu ketika semuanya tidak lagi seperti ini. Namun saat itu, ia memilih diam. Ia memilih tetap mencintai dan percaya. Karena bagi Liana, cinta tidak dibangun di atas curiga, melainkan kepercayaan. Yang belum ia tahu adalah bahwa cinta yang ia bangun perlahan akan diuji dengan luka. Cinta yang ia kira tulus akan ternoda oleh ambisi dan keinginan dunia. Dan ketika rahasia besar yang ia sembunyikan selama ini akhirnya terbuka, bukan karena ia ingin, tapi karena keadaan memaksanya, semua akan berubah. Namun malam itu, Liana masih memandang langit. Ia masih menggenggam tangan Revan, dan ia masih percaya bahwa semua ini nyata, semua ini indah. Untuk sementara, hari-hari bahagia itu perlahan mulai bergeser. Bukan dalam bentuk ledakan konflik besar, bukan pula pertengkaran hebat yang membuat pecah tangis. Tapi dari hal-hal kecil yang terasa berubah, nada suara, bahasa tubuh, cara pandang. Liana pertama kali merasakannya ketika Revan pulang lebih malam dari biasanya. Jika dulu ia akan memberi kabar setiap kali harus lembur atau ada pertemuan dengan klien, kini ia sering hanya mengirim pesan singkat. "Maaf lembur, ada makan malam sama bos. Pulang agak malam, jangan tungguin ya." Awalnya Liana tidak berpikir macam-macam. Ia percaya pada Revan. Tapi saat pesan-pesan itu mulai terlalu sering, dan wajah Revan yang pulang ke rumah tak lagi seramah dulu, ia mulai mempertanyakan. Revan jadi lebih pendiam. Saat makan malam, ia seringkali sibuk dengan ponselnya. Senyuman yang dulu hangat kini hanya sekilas. Bahkan saat Liana memasakkan makanan favoritnya, nasi uduk dengan ayam goreng kremes dan sambal kacang buatan sendiri, Revan hanya mencicipi sedikit dan meletakkan sendoknya. "Lagi nggak nafsu makan, capek," katanya sambil berjalan ke kamar. Liana hanya bisa menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada getar halus dalam dadanya yang sulit dijelaskan. Ia bukan wanita cemburuan,
Tapi ia juga bukan wanita bodoh. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Suatu malam, saat Revan tidur lebih awal, ponselnya berbunyi. Liana, yang sedang membereskan pakaian di kamar, sempat melihat layar ponsel Revan menyala. Ada pesan masuk dari nama yang tidak ia kenal. Rere. Liana tidak berniat membuka pesan itu. Ia tahu privasi adalah hal penting dalam pernikahan. Tapi ada suara kecil dalam hatinya yang tak bisa ia abaikan. Nama itu, dan simbol mawar di belakangnya, mengusik pikirannya. Dia menatap wajah Revan yang tertidur, tampak lelah namun tenang. Liana menarik napas panjang dan menepis rasa curiga itu. Terlalu cepat untuk menuduh, bisiknya. Mungkin itu hanya rekan kerja. Namun setelah malam itu, nama Rere muncul lagi di notifikasi ponsel Revan. Beberapa kali. Kadang malam hari. Kadang saat Revan sedang di kamar mandi dan lupa membawa ponselnya. Rasa percaya Liana mulai bergoyang. Ia tidak ingin membayangkan kemungkinan buruk, tapi intuisi seorang istri sering lebih tajam dari logika. Kehidupan rumah tangga mereka pun berubah, semakin terasa hambar. Revan yang dulu gemar merangkul, kini bahkan jarang menyentuh tangan Liana. Ia menjadi lebih banyak keluar rumah, bahkan di akhir pekan. Alasannya selalu tentang pekerjaan, rapat mendadak, brainstorming dengan tim, atau acara kantor yang katanya tidak bisa dihindari. Liana, di sisi lain, tetap menjalankan perannya seperti biasa. Ia masih memasak, merapikan rumah, menyambut Revan dengan senyuman, walau di balik itu semua, hatinya mulai terluka. Hingga suatu hari, saat Liana datang diam-diam ke kantor pusat Astara Corp untuk menghadiri rapat rahasia bersama ayahnya, ia mendengar kabar yang mengguncang. "Revan?" ujar salah satu petinggi divisi HRD saat melihat daftar karyawan dengan performa tinggi. "Oh, itu manajer yang baru promosi. Orangnya ambisius. Tapi belakangan, namanya juga sering dibicarakan." "Ada apa memangnya?" tanya Liana santai, menyembunyikan identitasnya. Salah satu rekan kerja lain menyahut pelan. Rumornya dia dekat dengan karyawan marketing dari divisi Jakarta Selatan. Cewek baru, namanya Rere. Cantik sih. Tapi, tahu sendiri, kayaknya bukan cuma rekan kerja. Jantung Liana seketika berhenti berdetak. Nama itu, Rere. Sama seperti yang muncul di ponsel Revan. Semuanya mulai terhubung. Malam lembur, makan malam dengan bos, akhir pekan yang mendadak sibuk, semua mulai masuk akal. Tapi Liana tetap tenang. Ia bukan tipe wanita yang akan mengamuk karena desas-desus. Ia butuh bukti. Ia butuh kepastian. Ia tidak akan menuduh sebelum melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Malam itu Liana duduk sendirian di ruang tamu. Revan belum pulang. Katanya ada makan malam dengan klien besar dari luar negeri. Tapi Liana tahu betul bahwa tidak ada jadwal pertemuan klien malam ini. Ia mengecek email perusahaan melalui akses khusus yang hanya dimiliki dewan direksi. Akses yang tidak diketahui Revan. Tidak ada agenda malam itu. Dan rasa sakit itu semakin dalam. Ia mengingat bagaimana Revan dulu bersumpah mencintainya karena dirinya, bukan karena harta atau rupa. Tapi kini, tanpa tahu bahwa Liana sebenarnya adalah anak dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja, Revan bermain api. Ia mengkhianati wanita yang setia di rumah, demi perempuan yang bahkan tidak mengenalnya seutuhnya. Esoknya, Liana memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Ia menyewa seseorang untuk mengawasi pergerakan Revan secara diam-diam. Ia tidak mau asal tuduh. Tapi ia tidak akan tinggal diam melihat rumah tangganya dihancurkan oleh pengkhianatan. Di waktu yang sama, Revan semakin terang-terangan menjauh. Ia bahkan mulai berani bicara kasar, seolah tidak peduli pada perasaan istrinya. "Kamu tuh di rumah doang, nggak ngerti gimana kerasnya kerja di luar." Bentaknya saat Liana menanyakan mengapa dia jarang pulang tepat waktu. Liana menatapnya dalam diam. Ia tidak membalas, tidak menangis, hanya mematung. Karena di kepalanya, satu hal sudah mulai tergambar jelas. Pengkhianatan bukan hanya tentang tubuh, tapi juga hati. Dan ketika hatinya sudah mulai tak dihargai, Liana tahu waktunya akan tiba. Waktu di mana ia bukan hanya akan membuktikan siapa dirinya,
tapi juga mengguncang hidup pria yang lupa pada janji dan menghancurkan kepercayaan wanita yang selama ini mencintainya sepenuh hati. Langit mendung menggantung di atas kota pagi itu, seolah ikut merasakan berat hati yang kini menyelimuti seorang wanita bernama Liana. Duduk di depan cermin kamarnya, ia merapikan rambutnya dengan perlahan, tapi pandangannya kosong. Bukan karena letih fisik, melainkan karena gejolak batin yang terus menekan dadanya. Sudah hampir seminggu ia menahan rasa, menyimpan luka yang mulai membusuk dalam diam. Ia masih menjadi istri yang baik di mata suaminya, masih memasak, masih menyapa, masih tersenyum walau kecut. Namun di balik semua itu, Liana diam-diam menggerakkan langkahnya menuju kebenaran. Hari itu, ia akan bertemu dengan Raka, seorang penyelidik swasta yang direkomendasikan oleh temannya yang bekerja sebagai kepala keamanan di perusahaan ayahnya. Raka dikenal sebagai pria yang bekerja dengan cepat dan bersih. Tidak mudah menghakimi, tidak asal bicara. Dan yang paling penting, ia bisa dipercaya. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil, jauh dari pusat kota. "Terima kasih sudah datang," ucap Liana, membuka percakapan. Ia mengenakan blazer biru tua dan celana kain, tampil seperti wanita karir biasa. Raka mengangguk. "Sama-sama, Bu. Saya sudah dapat info dasar dari teman ibu. Suami ibu bernama Revan Alfarizi, bekerja di Astara Corp, jabatan manajer pemasaran." Liana mengangguk pelan. "Saya ingin tahu seluruh pergerakannya. Di kantor, di luar kantor, siapa yang ia temui, berapa lama, di mana. Saya tidak mau hanya menduga." "Baik, saya akan pasang pengawasan selama 7 hari penuh, mulai dari jam berangkat kerja sampai malam hari, termasuk akhir pekan." Liana mengeluarkan amplop berisi foto Revan, jadwal kerjanya, serta informasi mobil yang digunakannya. "Satu hal lagi," bisiknya. "Dia dekat dengan seorang wanita bernama Rere. Saya tidak tahu nama lengkapnya, tapi dari catatan email perusahaan, dia staf marketing dari cabang Jakarta Selatan." Raka mencatat semuanya, lalu berdiri. "Saya akan laporkan perkembangan setiap 2 hari. Liana hanya mengangguk, lalu menatap keluar jendela. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Dalam hatinya, ia tahu. Badai yang lebih besar sedang mendekat. 2 hari pertama berjalan tenang. Revan masih menunjukkan pola yang sama. Berangkat pagi, pulang malam, dan tidak banyak bicara. Tapi di hari ketiga, Liana menerima laporan awal dari Raka yang membuat napasnya tercekat. Hari ini, target meninggalkan kantor pukul 17.30. Ia tidak langsung pulang ke rumah. Mobilnya terpantau masuk ke sebuah restoran rooftop di kawasan SCBD. Dia tidak sendiri. Bersama seorang wanita, diduga Rere. Mereka duduk berdua selama 2 jam. Tidak ada tim kerja lain. Setelah itu, mereka pergi bersama ke hotel bintang 4 di sekitar lokasi. Mereka masuk ke kamar yang sama. Tidak keluar hingga pukul 23 menit. Liana menutup map laporan itu dengan tangan gemetar. Jantungnya berdetak begitu kencang, seperti hendak pecah. Meski hatinya telah lama mencurigai, melihat semuanya tertulis jelas di depan matanya,
adalah luka yang nyata. Malam itu, saat Revan pulang dengan wajah letih dan bau parfum berbeda dari biasanya, Liana hanya menatapnya dari dapur. Ia tidak bertanya, tidak marah, tidak menuntut, ia hanya diam dengan senyum kecil yang penuh perhitungan. Hari keempat dan kelima makin memperkuat bukti. Raka mengirimkan foto-foto, video singkat, dan catatan lengkap kegiatan Revan dan Rere. Mereka bertemu di parkiran gedung pertemuan, bergandengan tangan masuk ke lift, bahkan tertangkap kamera berpelukan di mobil. Satu video bahkan memperlihatkan Rere menyandarkan kepalanya di bahu Revan saat makan malam. Revan tampak tertawa, memandang wanita itu dengan lembut. Pandangan yang sudah lama tak lagi diberikan pada Liana. Namun yang paling menyakitkan bagi Liana bukanlah perselingkuhan fisik mereka, tapi percakapan yang tertangkap lewat rekaman kecil yang diselipkan Raka di bawah meja restoran. Istriku? Dia wanita biasa. Nggak bisa diajak naik kelas. Cuman bisa masak dan diam di rumah. Aku udah bosan, Rere. Kapan kamu tinggalin dia? Aku nggak mau selamanya jadi pelarian. Tenang, semua ada waktunya. Aku cuma butuh modal cukup, lalu tinggalin dia. Aku mau hidup sama kamu, bukan sama dia. Kalimat itu menghantam dada Liana seperti palu godam. Wanita yang selama ini berdiri di samping Revan, mendukung semua langkahnya, kini dianggap tak berguna. Bahkan lebih parah, ia dianggap beban. Padahal, tanpa Revan tahu, modal yang ia cari selama ini berasal dari keluarga Liana sendiri. Liana menatap layar ponselnya dalam diam. Matanya mulai panas, tapi tidak ada air mata yang turun. Bukan karena ia tidak sedih, tapi karena tangisnya sudah mengering. Yang tersisa hanyalah bara. Di hari ketujuh, Liana memutuskan untuk bertindak. Ia meminta Raka mengatur segalanya. Ia tahu persis hotel yang sering digunakan Revan dan Rere. Ia juga tahu waktu mereka akan bertemu. Karena dalam pesan terakhir di ponsel Revan, yang ia salin secara diam-diam lewat aplikasi sinkronisasi, Revan menuliskan, "Kita ketemu lagi jam 7 malam. Kamar biasa, aku booking." Liana mengenakan dress hitam polos, menyembunyikan wajahnya di balik masker dan kacamata hitam. Ia tidak sendiri. Ia membawa 2 orang pengawal pribadi yang selama ini berjaga di rumah ayahnya secara diam-diam. Ia tidak akan masuk sendiri ke medan perang. Saat waktu menunjukkan pukul 19.30, Liana sudah berada di lobi hotel. Bersama staf hotel yang sudah dihubungi melalui koneksi pribadi keluarganya, ia mendapatkan akses untuk naik tanpa izin resmi dari penghuni kamar. Dan saat pintu kamar 1518 terbuka dengan perlahan, Liana melihatnya. Dengan mata kepala sendiri, Revan dan Rere duduk di tempat tidur. Rere hanya mengenakan gaun tidur tipis. Revan terlihat nyaman, tangannya menggenggam tangan wanita itu sambil tersenyum. Liana melepaskan kacamata dan maskernya. "Selamat malam," ucapnya pelan, namun penuh api. Revan seketika pucat. "Liana, aku bisa jelaskan." Tapi belum sempat kata-kata itu selesai, Liana sudah berjalan mendekat cepat, dan dengan penuh amarah, menjambak rambut Rere yang kini berteriak panik. "Perempuan murahan! Kamu pikir kamu siapa, hah?" bentak Liana, matanya menyala merah. Rere menjerit, mencoba melepaskan diri. Tapi Liana tidak berhenti. Ia melepaskan jambakannya, lalu menampar keras wajah Revan, hingga pria itu terdorong ke belakang. "Kamu lelaki pengecut!" teriak Liana. "Selama ini aku diam, aku sabar, aku percaya, dan ini balasan kamu." Revan tergagap. "Liana, aku khilaf, aku..." "Diam!" Liana menunjuk wajahnya. "Aku akan pastikan kamu dapat balasan setimpal." Orang-orang di koridor hotel sudah mulai berkerumun. Beberapa merekam. Beberapa hanya menatap syok. Tapi Liana tidak peduli. Ia berdiri dengan kepala tegak. "Kita selesai, Revan. Kau akan lihat siapa sebenarnya aku. Dan kau akan menyesal seumur hidupmu." Udara malam itu terasa sangat dingin bagi Liana. Bukan karena suhu, tapi karena pengkhianatan yang baru saja dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Pikirannya kacau, tapi hatinya mantap. Tidak ada lagi ruang untuk belas kasihan. Tidak untuk Revan. Tidak untuk siapapun yang mendukung pengkhianatannya. Setelah menggerebek kamar hotel dan mempermalukan Revan serta Rere di hadapan publik, Liana langsung pulang ke rumah.
Tapi bukan untuk menangis. Ia pulang untuk menyusun langkah selanjutnya. Malam itu juga ia menyiapkan semua dokumen, rekaman, dan foto yang dikumpulkan oleh Raka. Ia menyusun bukti-bukti itu dalam map tebal, lengkap dengan kronologi dan saksi yang telah bersedia dimintai keterangan. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh ke ranah hukum atau perusahaan, ada satu hal yang ingin ia lakukan terlebih dahulu. Bertemu dengan mertua perempuannya, Ibu Revan, Bu Rani. Keesokan paginya, tepat pukul 9.00 Liana berdiri di depan sebuah rumah besar di kawasan elit. Rumah yang dibeli Revan untuk ibunya dari bonus proyek besar. Yang sebenarnya, tanpa ia tahu, dananya berasal dari inisiatif tim Liana yang sengaja diarahkan untuk membantu Revan naik jabatan. Semua karena Liana saat itu masih mencintainya. Pintu dibuka oleh pembantu rumah tangga. Tak lama, Bu Rani keluar mengenakan daster batik dan sandal rumah. Wajahnya dingin, alisnya sedikit terangkat saat melihat Liana berdiri di ambang pintu. "Oh, kamu," gumamnya tanpa senyum. Liana tetap tersenyum sopan. "Saya ingin bicara, Bu, tentang Revan." Bu Rani mengangguk malas. "Masuk." Mereka duduk di ruang tamu yang megah. Liana meletakkan map besar di atas meja. "Saya sudah tahu semuanya, Bu. Tentang Revan dan wanita bernama Rere." Ucapnya tenang, namun suara itu penuh tekanan. Bu Rani justru tersenyum sinis. "Dan kamu datang ke sini untuk apa? Mengadukan nasib, menangis, atau berharap saya akan marahi Revan?" Liana menatapnya tajam. "Saya datang untuk memberitahu bahwa saya sudah mengumpulkan semua bukti. Pengkhianatan, kebohongan, dan rencana Revan untuk meninggalkan saya demi wanita itu." Alih-alih marah, Bu Rani malah tertawa kecil. Liana, kamu terlalu naif. Kamu pikir Revan akan bertahan dengan perempuan kampungan seperti kamu seumur hidupnya? Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu bukan wanita yang bisa menaikkan derajat suami." Liana menahan napas. Dada sesak, bukan karena ucapan itu menyakitkan, tapi karena ia tak menyangka masih ada mertua seperti Bu Rani yang membela anaknya mati-matian, meski anaknya salah besar. "Saya mungkin terlihat sederhana, Bu, tapi jangan salah paham. Diam saya bukan karena saya lemah, dan kesederhanaan saya bukan karena saya tidak mampu." Bu Rani tertawa lebih keras. "Kamu cuma istri pengabdi dapur. Suami kamu kerja banting tulang di perusahaan besar. Kamu di rumah cuma bisa masak. Gak heran kalau dia cari yang lebih menarik." Liana mengepalkan tangan. Matanya tidak berkaca-kaca. Tidak ada air mata. Tapi nadanya kini berubah tajam. "Kalau ibu pikir saya tidak punya nilai hanya karena saya tidak pamer harta, maka ibu salah besar. Perusahaan tempat Revan kerja itu milik keluarga saya." Ruangan itu hening. Bu Rani menoleh pelan. Matanya membelalak. Apa? Liana mengangguk. "Astara Corp adalah milik ayah saya, Dharma Wijaya. Saya memilih menyembunyikan identitas karena ingin melihat apakah Revan mencintai saya sebagai Liana yang sederhana, bukan Liana yang punya kekuasaan dan uang. Tapi ternyata, dia bahkan tidak bisa menjaga komitmennya kepada wanita yang mencintainya tanpa syarat." Bu Rani tampak panik. "Kamu, bohong. Kamu cuma cari-cari alasan." Liana membuka map dan memperlihatkan fotonya bersama sang ayah di majalah bisnis, akta kepemilikan saham, dan ID card internal perusahaan yang menunjukkan jabatannya sebagai salah satu pemegang saham utama. Bu Rani pucat. Tangannya bergetar. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Mulai hari ini Revan tidak hanya kehilangan saya sebagai istrinya. Ia juga akan kehilangan pekerjaannya. Dan rumah yang kalian tempati, rumah yang saya daftarkan atas nama pribadi saya, kalian akan saya usir dari sana." "Kamu kejam!" "Tidak, Bu. Saya hanya adil. Saya sudah cukup bersabar, tapi kesabaran saya bukan untuk diinjak." Malam harinya, Revan pulang dengan wajah penuh kecemasan. Ia mencoba bicara dengan Liana yang sudah menunggunya di ruang tamu dengan pakaian kerja rapi, map tebal di tangannya, dan satu koper besar di samping kakinya. "Liana, aku bisa jelaskan. Aku khilaf. Aku nggak tahu harus gimana. Aku cuman..." "Cukup," potong Liana. "Aku nggak mau dengar lagi alasan. Semua sudah cukup jelas." Revan menunduk.
Lalu perlahan ia mendekat dan berlutut di hadapan Liana. Aku mohon, maafin aku. Aku janji aku akan berubah. Aku akan putus sama Rere. Aku masih cinta kamu. Liana menatap pria itu lama. Kamu bilang kamu cinta aku, tapi kamu tega merendahkan aku di belakang. Kamu bilang aku wanita tidak berguna. Kamu bilang aku beban. Sekarang, saat kamu tahu aku anak pemilik perusahaan tempat kamu bekerja, kamu merangkak minta maaf? Aku salah, Raven. Liana menghela napas. Kamu dipecat. Mulai besok, namamu tidak lagi terdaftar di sistem Astara Corp. Kamu bukan siapa-siapa di sana. Revan menatapnya dengan wajah hancur. Tidak, dan rumah ini adalah milik saya pribadi. Koper kamu sudah saya siapkan keluar. Burani muncul dari balik pintu. Kamu nggak bisa usir kami begitu saja. Silakan bawa ke pengadilan kalau tak percaya. Tapi sebelum itu, tolong keluar dari rumah saya. Sekarang. Dan malam itu, di bawah hujan yang turun rintik-rintik, Revan dan ibunya melangkah keluar rumah dengan koper di tangan dan wajah penuh kehinaan. Malam itu, hujan turun deras seperti ikut menangisi kehidupan Revan dan Burani yang kini berubah drastis. Dari rumah mewah yang selama ini mereka tinggali dengan penuh gengsi, kini mereka terusir hanya dengan koper dan pakaian seadanya. Tak ada tempat untuk kembali. Tak ada lagi kenyamanan. Dunia mereka runtuh hanya dalam satu malam. Sementara itu, dari balik jendela rumah yang kini kembali sunyi, Liana berdiri tegak. Ia tak menutup tirai. Ia ingin melihat dengan jelas saat dua orang yang selama ini menginjak harga dirinya perlahan tenggelam dalam lumpur, akibat perbuatan mereka sendiri. Air matanya jatuh, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena luka itu memang nyata, dan luka yang nyata tak bisa sembuh hanya dengan kata maaf. Esoknya, di kantor pusat Astara Corp, suasana mendadak gempar. Berita tentang pemecatan mendadak terhadap salah satu manajer andalan mereka menyebar cepat. Lebih menghebohkan lagi ketika rapat mingguan perusahaan dipimpin langsung oleh Direktur Dharma Wijaya, sang pemilik perusahaan, dan di sisinya duduk seorang wanita yang belum pernah mereka lihat berdiri dalam posisi itu, Liana Wijaya, anak perempuan semata wayangnya. Semua terdiam saat sang direktur berdiri dan mengumumkan. Mulai hari ini, posisi manajer pemasaran yang sebelumnya dijabat oleh Revan Alfarizi dinyatakan kosong. Saudara Revan telah melakukan pelanggaran berat terhadap etika dan nilai-nilai perusahaan. Keputusan pemecatan ini telah disetujui langsung oleh Dewan Komisaris dan pemilik saham. Sorot mata seluruh peserta rapat beralih ke Liana yang kini duduk dengan kepala tegak. Wajahnya tidak lagi lembut seperti biasa. Tak ada lagi senyum manis yang menyembunyikan identitas. Ia kini tampil dengan pakaian formal, rambut terikat rapi, dan aura kepemimpinan yang kuat. Beberapa karyawan mulai menyadari, wanita yang selama ini dikenal sebagai Liana yang sederhana, ternyata adalah pemilik sebenarnya. Sosok yang selama ini mereka pandang sebelah mata, ternyata jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Dan nama Revan kini menjadi aib. Sementara itu, Revan dan ibunya menginap di sebuah losmen sempit di pinggiran kota. Bukan karena mereka tak punya uang sama sekali, tapi karena semua rekening bersama yang selama ini digunakan oleh Revan adalah milik Liana. Bahkan kartu kreditnya pun diblokir karena menggunakan fasilitas perusahaan yang kini ditarik kembali. Burani duduk di tepi ranjang dengan wajah murung. Ini semua salah kamu, Revan. Kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu nggak lebih pintar menyembunyikan semuanya? Revan mengacak rambutnya dengan frustasi. Ibu juga mendukung aku waktu aku dekat sama Rere. Ibu yang bilang Liana itu wanita kampungan. Ya, aku nggak tahu kalau ternyata dia anak konglomerat. Tapi kenapa harus berubah setelah tahu statusnya? Kenapa ibu membelanya sekarang? Burani tidak menjawab. Ia hanya tertunduk. Dalam hatinya ia menyesal. Ia menyesal telah menghina menantu yang selama ini tulus mengurus anaknya. Menantu yang diam-diam membiayai rumah, memberi fasilitas, dan tidak pernah mengungkit semua pemberian. Tapi, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Revan memandangi ponselnya. Rere menghilang sejak malam penggerebekan. Tak ada kabar. Tak ada pesan.
Bahkan media sosialnya pun lenyap. Revan mencoba menghubungi, tapi semua nomor sudah tidak aktif. Ia sadar, Rere pergi saat ia jatuh. Wanita itu hanya mencintainya saat ia punya segalanya. Pekerjaan bergengsi, rumah besar, uang melimpah. Kini semua itu lenyap. Di sisi lain, Liana menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia kembali mengontrol beberapa divisi penting di Astara Corp, membantu ayahnya dalam menyusun strategi perluasan pasar, dan menghadiri berbagai agenda penting. Nama Liana Wijaya kini resmi dikenal sebagai salah satu kekuatan besar perusahaan. Namun di balik profesionalitasnya, Liana tetap menjalani kehidupan pribadinya dengan hati-hati. Ia tidak langsung membuka hatinya pada siapapun. Luka dari pengkhianatan Revan masih membekas, tapi setidaknya, kini ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Suatu sore, setelah selesai rapat dengan investor asing, Liana duduk di balkon ruang pribadinya di lantai atas kantor pusat. Ia memandangi langit yang mulai berubah jingga. Ayahnya, Dharma Wijaya, datang menghampiri dengan 2 cangkir teh. "Kamu hebat, nak," ucap sang ayah sambil duduk di sampingnya. "Kamu tangguh." Liana tersenyum tipis. "Aku cuma berusaha berdiri, Pak, walau awalnya terasa sulit. Ayah bangga kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan kepala tegak. Tapi kalau suatu hari kamu ingin bicara sebagai anak, bukan sebagai pemilik perusahaan, ayah selalu di sini." Liana menatap ayahnya dan mengangguk, hatinya hangat. Setidaknya, ia masih punya keluarga yang tulus. Seminggu berlalu, Revan mencoba menghubungi Liana melalui email pribadi. Ia menulis surat panjang, berisi permintaan maaf dan penyesalan. Ia mengaku khilaf. Ia memohon satu kesempatan untuk kembali. Liana membaca surat itu sekali, hanya sekali, lalu ia menghapusnya. Baginya, orang seperti Revan tidak pantas mendapat tempat lagi dalam hidupnya. Kesempatan sudah diberi, kepercayaan sudah dilimpahkan. Tapi saat cinta dibalas dengan penghinaan dan pengkhianatan, maka tidak ada lagi ruang untuk kata maaf. Kehidupan terus berjalan. Revan terpaksa mencari pekerjaan baru, namun dengan reputasi yang tercemar dan nama yang buruk di industri, tak banyak perusahaan yang mau menerimanya. Ia mencoba memulai usaha kecil bersama ibunya, menjual makanan online dari kamar sewaan mereka. Hidup mereka kini benar-benar berubah. Dan setiap kali Revan menatap layar ponselnya, melihat berita tentang kesuksesan Astara Corp, melihat wajah Liana muncul sebagai pembicara seminar bisnis atau narasumber di televisi, hatinya kembali diremukan oleh rasa bersalah yang tak pernah selesai. Pagi itu, matahari bersinar terang, memantulkan cahaya ke jendela kaca tinggi gedung Astara Corp. Di lantai tertinggi, dalam sebuah ruangan bernuansa krem dan emas, Liana duduk di belakang meja kerja barunya. Di hadapannya terbuka berbagai laporan strategis, proposal ekspansi bisnis, serta draft kontrak dari investor asing. Namun bukan itu yang membuat matanya berbinar. Bukan pula tumpukan angka dan grafik yang memuaskan, melainkan rasa baru yang tumbuh dari dalam hatinya. Rasa bangga karena mampu berdiri sendiri. Ia telah melewati badai. Dikhianati suami yang dulu dicintainya, dihina oleh mertua yang dulu ia hormati, dan ditertawakan oleh perempuan murahan yang mencuri cintanya. Tapi ia tidak hancur. Justru sebaliknya, ia bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Sejak mengungkap identitasnya sebagai putri tunggal pemilik Astara Corp, nama Liana menjadi sorotan. Tak hanya di kalangan internal perusahaan, tapi juga di dunia bisnis nasional. Ia tidak hanya dikenal sebagai pewaris, tetapi sebagai pemimpin muda yang tangguh, cerdas, dan penuh visi. Dalam 3 bulan terakhir, Liana berhasil mengembangkan program digitalisasi pemasaran yang membawa keuntungan signifikan. Ia memperluas kerjasama dengan mitra luar negeri, membuka peluang investasi baru, dan bahkan merancang unit bisnis khusus yang mendukung UMKM berbasis teknologi. Semua itu ia kerjakan dengan penuh semangat, karena sekarang ia bekerja bukan hanya sebagai anak pengusaha, tapi sebagai wanita yang mengendalikan takdirnya sendiri. Suatu hari saat sedang memimpin rapat penting bersama tim direksi, Liana dikejutkan oleh kehadiran seorang tamu yang tak terduga. "Maaf ibu, ada yang ingin bertemu. Namanya Bu Rani," ujar sekretarisnya. Seluruh ruangan mendadak hening. Beberapa petinggi mengenal nama itu. Ibu dari Revan,
Mantan manajer pemasaran yang dikeluarkan dengan tidak hormat. Liana terdiam sejenak. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Tapi kemudian ia berkata tegas, "Suruh dia masuk. 10 menit saja." Pintu ruangan terbuka perlahan. Bu Rani masuk dengan langkah pelan. Penampilannya jauh berbeda dari dulu. Kusut, lelah, wajahnya tampak lebih tua. Tak ada riasan, tak ada perhiasan. Hanya kerudung lusuh dan tas kecil di tangannya. Liana berdiri. Ia tidak menyuruh duduk, ia hanya memandang tajam. "Ada keperluan apa ibu datang ke sini?" Bu Rani menunduk. Saya hanya ingin minta maaf, Liana. Saya salah telah menghina kamu. Saya salah menilai kamu." Liana tetap berdiri tegak. "Kenapa baru sekarang?" "Karena saya baru sadar. Kamu ternyata wanita yang jauh lebih berharga dari apapun yang pernah saya bayangkan. Dan Revan, dia menyesal, sangat menyesal." Liana tersenyum miris. "Penyesalan selalu datang saat semuanya sudah terlambat, Bu. Saya tahu, tapi tolong, beri dia kesempatan. Dia sedang sakit. Usaha kami sepi. Dia tidak punya apa-apa. Dia kehilangan arah." Liana menarik napas panjang. "Dulu saya mencintainya. Dulu saya hormati ibu. Tapi apa balasan yang saya terima? Dituduh tak berguna, direndahkan sebagai perempuan bodoh, dan ditertawakan saat saya disakiti. Saya salah. Bukan salah, Bu, tapi kejam." Suasana ruangan kembali sunyi. Setelah beberapa detik, Liana berkata, "Saya tidak akan membalas dengan kebencian. Tapi jangan harap saya membuka pintu yang sudah saya tutup rapat-rapat. Kesempatan itu sudah habis." Bu Rani mulai menangis. "Kamu tidak bisa bantu Revan sedikit saja?" Liana memandang lurus. "Saya sudah bantu. Dulu. Saat dia saya angkat, saat dia saya percaya. Tapi dia menghancurkannya sendiri. Dan saya bukan Tuhan untuk mengampuni setiap pengkhianatan." Perlahan Liana mengambil amplop dari laci dan menyerahkannya. "Ini uang pesangon terakhir yang belum diklaim. Tapi setelah ini saya minta, jangan pernah datang ke kantor ini lagi." Dengan tangan gemetar, Bu Rani mengambil amplop itu. "Terima kasih dan maafkan saya." Liana tidak menjawab. Ia hanya menoleh ke arah sekretaris. "Tolong antar Ibu Rani sampai pintu keluar." Setelah kejadian itu, Liana makin dikenal sebagai wanita yang bukan hanya tegas, tapi juga berprinsip. Ia tidak membalas dengan dendam membabi buta. Ia membalas dengan keadilan. Tak lama kemudian, ia mendapat undangan untuk menjadi pembicara utama di Konferensi Wanita Pemimpin Nasional. Dalam pidatonya, Liana berkata, "Dulu, saya pernah disakiti oleh orang yang saya cintai. Saya pernah dihina karena memilih hidup sederhana. Tapi saya percaya, kekuatan seorang wanita tidak diukur dari harta, tapi dari bagaimana ia bangkit saat dihancurkan. Dan hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai anak orang kaya, tapi sebagai wanita yang memilih untuk berdiri sendiri." Pidato itu mendapat tepuk tangan meriah. Di media sosial, video pidatonya viral. Banyak perempuan muda menulis komentar penuh semangat, menjadikan Liana sebagai panutan. Sementara itu, Revan semakin terpuruk. Usaha kecilnya bangkrut. Rere tak pernah kembali. Ia kini bekerja sebagai sopir freelance ojek online untuk bertahan hidup. Setiap kali ia melewati papan reklame besar yang menampilkan wajah Liana sebagai tokoh wanita sukses, ia hanya bisa menunduk, menyesap pahitnya penyesalan. Dan setiap malam, Revan duduk di teras rumah kontrakan kecil, menatap langit, mengenang senyum Liana yang dulu begitu tulus. Tapi kini senyum itu hanya tinggal kenangan, tidak akan pernah kembali. Liana di sisi lain, perlahan membuka hatinya kembali pada kehidupan. Ia belum jatuh cinta lagi. Tapi ia tahu, ketika saatnya tiba, cinta yang datang padanya bukan karena nama besar atau kemewahan, tapi karena dirinya, seutuhnya. Kini ia hidup bukan lagi dalam bayang-bayang. Ia hidup dengan kepala tegak, langkah yang mantap, dan hati yang penuh harga diri. Langit Jakarta sore itu berwarna keemasan, sinar matahari menyusup lembut melalui tirai kaca kantor Liana yang kini dihiasi tanaman-tanaman segar di setiap sudut.
Ruangan itu tidak hanya menjadi pusat strategi perusahaan, tapi juga tempat di mana Liana sering merenung, menulis rencana, dan menyusun visi besar hidupnya. Sudah 6 bulan sejak ia menceraikan Revan dan mengembalikan harga dirinya yang sempat diinjak. Tapi perjuangan Liana tidak berhenti hanya pada pembalasan. Ia ingin lebih dari itu. Ia ingin membangun sesuatu yang lebih abadi, kekuatan untuk dirinya, dan untuk perempuan lain yang pernah merasakan luka yang sama. Sore itu, Liana duduk di depan laptopnya, menuliskan konsep untuk sebuah yayasan baru. Di bagian atas layar, tertera nama, Yayasan Diriku Berharga. Perempuan yang pernah dihancurkan tidak harus tinggal dalam reruntuhan. Mereka bisa bangkit. Mereka bisa berdiri kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Liana Wijaya, yayasan ini bukan sekadar bentuk amal. Ini adalah jembatan antara luka dan penyembuhan. Liana merancang program pelatihan keterampilan, terapi psikologis, pendampingan hukum, hingga tempat perlindungan sementara bagi wanita korban kekerasan dan pengkhianatan. Ia ingin menjadi suara bagi mereka yang dibungkam. Ia ingin memberikan pilihan baru bagi mereka yang dipaksa diam. Di tengah penyusunan rencana itu, pikiran Liana melayang ke masa kecilnya. Ke sosok seorang wanita kuat yang membentuk dirinya hingga menjadi seperti hari ini, mendiang ibunya, Ibu Kartika. Ibunya bukan wanita yang berasal dari keluarga kaya. Ia adalah guru SD yang penuh kasih dan disiplin. Liana masih ingat bagaimana ibunya selalu mengatakan, "Nak, jangan pernah biarkan siapapun menentukan nilaimu. Bukan karena cantikmu, bukan karena uangmu, apalagi karena laki-laki." Saat Liana pertama kali patah hati di masa SMA karena dikhianati pacar yang berselingkuh, ibunya tidak memeluknya sambil berkata, "Kasihan." Ibunya justru duduk di sampingnya dan berkata, "Menangislah hari ini, tapi besok berdirilah lebih tinggi. Jangan tunjukkan luka, tunjukkan hasil dari luka itu." Ucapan itu selalu terpatri dalam hati Liana. Dan kini, setelah apa yang ia alami bersama Revan, kata-kata itu terasa semakin hidup. Beberapa minggu kemudian, acara peluncuran Yayasan Diriku Berharga digelar di ballroom mewah yang disulap menjadi ruang inklusif penuh semangat kebangkitan. Puluhan wanita hadir, beberapa dari kalangan selebriti, aktivis, dan juga para penyintas. Liana naik ke atas panggung dengan gaun putih sederhana namun anggun. Wajahnya berseri, bukan karena makeup mahal, tapi karena kemenangan batin yang telah ia menangkan sendiri. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya pernah menjadi perempuan yang diselingkuhi, dihina, direndahkan. Tapi saya memilih untuk tidak tenggelam dalam rasa sakit. Saya berdiri kembali karena saya tahu, saya berharga. Dan kalian semua yang hadir di ruangan ini, kalian juga berharga." Air mata mengalir di banyak wajah yang mendengarnya. Di antara hadirin, ada seorang ibu muda yang pernah dipukul suaminya karena tidak bisa hamil. Ada remaja putri yang diusir dari rumah karena dianggap membawa aib. Dan ada wanita-wanita yang ditinggalkan tanpa penjelasan. Mereka semua melihat Liana sebagai cermin, bahwa luka tidak harus berakhir dengan kehancuran. Sementara itu, di tempat lain, Revan hanya bisa menyaksikan video pidato Liana dari layar ponselnya yang retak. Ia sedang duduk di bangku taman, mengenakan jaket lusuh, menunggu orderan ojek online yang sepi sejak siang. Suara Liana di layar ponsel terdengar lembut namun menggetarkan. "Cinta tidak boleh dibayar dengan pengkhianatan. Kesetiaan bukan untuk dipermainkan. Dan perempuan bukanlah pelengkap. Kami adalah pusat kekuatan itu sendiri." Revan menunduk. Ia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Yang tersisa hanya sesal dan kehampaan. Ia mengingat bagaimana Liana dulu memasakkan makanan setiap hari, menyetrika bajunya, menyambutnya pulang dengan senyuman. Semua itu kini terasa seperti mimpi yang tak akan pernah ia miliki lagi. Burani, ibunya, kini tinggal bersama adik perempuannya di luar kota. Setelah jatuh miskin dan terusir dari rumah Liana, ia mulai sakit-sakitan dan tidak lagi bisa bekerja. Revan harus menanggung semuanya sendiri, tanpa bantuan, tanpa cinta. Dan ia tahu, semua itu adalah hasil dari pilihannya sendiri. Di sisi lain, hidup Liana terus melaju. Ia diundang menjadi juri dalam acara penghargaan wirausaha wanita.
Ia menjadi kolumnis tetap majalah bisnis wanita. Dan ia mulai membuka kelas kepemimpinan bagi perempuan muda. Mengajarkan mereka bukan hanya soal bisnis, tapi soal bagaimana bertahan saat dunia mencoba menghancurkanmu. Liana tak pernah menyesali keputusannya meninggalkan Revan. Yang ia sesali hanya satu. Kenapa dulu ia terlalu lama bertahan saat dirinya sudah dihina berkali-kali. Tapi kini, ia tak ingin lagi melihat ke belakang. Hidupnya adalah tentang masa depan, dan tentang membuat wanita lain percaya bahwa mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. 3 tahun berlalu sejak malam pengkhianatan itu terbongkar. Bagi sebagian orang, 3 tahun mungkin terasa singkat. Tapi bagi Liana, 3 tahun itu adalah perjalanan pembentukan diri. Dari luka ke kekuatan, dari diam ke suara, dari dicintai secara salah, menjadi dicintai dengan benar oleh dirinya sendiri. Pagi itu, ia melangkah keluar dari mobil hitam elegannya, mengenakan setelan jas putih gading dan sepatu hak tinggi berwarna senada. Rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa celah, dan aura kepemimpinannya terasa begitu kuat. Ia datang sebagai pembicara utama dalam Forum Ekonomi Nasional yang digelar di Hotel Grand Capital, acara bergengsi yang dihadiri para pemilik usaha besar dan tokoh-tokoh penting negeri. Di bawah cahaya kilat kamera, langkah Liana tak gentar. Dia kini bukan sekadar pewaris perusahaan, bukan lagi wanita yang pernah ditampar kenyataan. Dia kini adalah ikon kekuatan wanita Indonesia. Tapi tak disangkanya, hari itu akan menjadi hari di mana ia bertemu kembali dengan bayangan dari masa lalunya Revan. Di ruangan pendaftaran vendor kecil di aula samping forum, Revan berdiri canggung di balik booth kecil milik sebuah startup pemasok makanan beku rumahan. Wajahnya tirus, kulitnya kusam, kemeja yang dikenakannya tampak terlalu lama dipakai. Ia sekarang bekerja sebagai tenaga pemasaran freelance untuk usaha kecil milik teman lamanya. Tak ada yang mengenalnya. Tak ada yang menyapa. Dunia bisnis yang dulu memujanya, kini tak menganggapnya ada. Dan ketika ia sedang merapikan brosur, tiba-tiba terdengar riuh di lorong utama. Liana Wijaya telah tiba. Seruan itu membuat tubuh Revan menegang. Ia mengenal nama itu lebih dari siapapun. Ia mengangkat kepala. Langkahnya terhenti saat melihat sosok yang kini menghantui mimpi-mimpinya selama bertahun-tahun. Liana berjalan melewati lorong dengan wibawa dan elegansi. Wartawan memotretnya, pengusaha berdiri untuk menyambutnya, dan para wanita muda menatapnya dengan kagum. Liana, wanita yang dulu ia khianati, ia hina, ia anggap tak berharga. Kini berdiri di hadapannya sebagai sosok yang tak terjamah. Beberapa jam kemudian, saat acara rehat makan siang, Revan memberanikan diri berjalan mendekati panggung. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin menyapa. Mungkin juga menyampaikan penyesalan yang belum sempat ia keluarkan dengan tulus. Liana duduk bersama jajaran direksi perusahaan besar dan 2 menteri wanita. Tapi ketika matanya menangkap sosok Revan yang berjalan mendekat, ia hanya diam. Tenang. Tapi dalam pikirannya, banyak hal berputar. Permisi, Liana, ucap Revan pelan. Beberapa kepala menoleh. Tapi Liana tetap duduk. Ia menatap Revan dari atas ke bawah. Bukan dengan kebencian, melainkan dengan jarak. Ya, jawabnya pendek. Revan gugup. Aku hanya ingin bilang, aku lihat semua pencapaianmu. Dan aku bangga. Kamu hebat. Liana tersenyum kecil. Terima kasih. Aku minta maaf atas semua yang pernah aku lakukan. Kalau waktu bisa diputar. Revan, potong Liana halus tapi tegas. Dunia ini tidak menyediakan mesin waktu. Dan bahkan kalaupun ada, aku tidak akan pernah ingin memutar ulang bagian hidup yang bersamamu. Revan tertunduk. Ia pantas menerima itu. Kamu benar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku dulu bodoh. Tapi aku benar-benar menyesal. Liana bangkit berdiri, kini berdiri sejajar dengannya. Ia tidak tinggi secara fisik, tapi kini Revan tampak jauh lebih rendah. Penyesalan tidak selalu menghasilkan pengampunan. Tapi terima kasih karena sudah jujur. Lalu Liana menatap matanya langsung. Aku harap kamu belajar, bukan hanya menyesal. Revan mengangguk perlahan. Aku belajar, dengan cara yang paling menyakitkan. Liana lalu melangkah pergi, tanpa kata-kata penutup, tanpa melirik ke belakang. Dan bagi Revan,
Itu adalah balas dendam terindah. Bukan karena Liana memakinya, bukan karena ia dihina, tapi karena ia kini benar-benar tidak lagi memiliki tempat dalam hidup wanita itu. Bahkan sekadar ruang di hatinya pun sudah tidak ada. Malamnya, acara gala dinner forum dimulai. Liana tampil di panggung, menerima penghargaan Women of the Year atas kontribusinya di bidang pemberdayaan ekonomi perempuan dan kepemimpinan perusahaan skala nasional. Ia berdiri dengan mikrofon di tangan, dan dalam pidatonya ia berkata, "Dulu, saya hampir kehilangan harga diri saya karena cinta yang salah. Tapi saya memilih untuk bangkit, bukan membalas dengan luka, tapi dengan pencapaian. Saya ingin semua wanita tahu, balas dendam terbaik adalah ketika hidup kita jauh lebih baik tanpa orang yang menyakiti kita." Tepuk tangan menggema. Beberapa wanita menitikan air mata. Dan di antara sudut ruangan, dari bayangan gelap tempat para vendor duduk, Revan hanya menunduk. Ia tidak diundang dalam gala dinner. Ia hanya menyelinap masuk dari pintu belakang, berharap melihat sedikit dari kejayaan yang dulu ia miliki, yang kini tak akan pernah bisa ia sentuh lagi. Liana pulang malam itu dengan tenang. Ia menatap langit dari jendela limusinnya, tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Tuhan, terima kasih. Bukan karena aku menang, tapi karena aku tidak lagi berada di tempat yang salah." Malam itu, langit Jakarta mendung, seolah menyatu dengan batin seorang pria yang duduk termenung di sudut bangunan rusak di pinggir kota. Revan duduk di atas kardus bekas, mengenakan jaket sobek dan celana jeans yang penuh noda. Sisa hujan siang tadi membasahi lantai semen di bawahnya, dingin dan bau lembab menusuk. Ini bukan hidup yang ia bayangkan dulu. Dulu ia mengira dunia akan selalu menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia merasa dirinya penting, dihormati, dicintai. Ia yakin, wanita seperti Liana akan selalu ada untuk memujanya, menyiapkan makan malam, dan menyambutnya pulang. Tapi kini, semua yang ia miliki telah hancur. Pekerjaan, reputasi, rumah, bahkan harga diri. Tidak ada satupun yang tahu bahwa ia sempat mencoba mengakhiri hidupnya. 2 bulan setelah pertemuan terakhir dengan Liana di Forum Ekonomi Nasional, hidup Revan semakin terjerembab. Orderan ojek online makin sepi. Usaha teman yang ia bantu bangkrut karena salah pengelolaan dana. Rekeningnya kosong. Dan satu-satunya ponsel yang ia miliki nyaris rusak total karena dijatuhkan saat kejaran maling beberapa minggu lalu. Ibunya Burani kini tinggal di desa bersama adiknya. Mereka tak lagi bicara. Revan pernah menghubunginya sekali melalui warung telepon umum. Namun ibunya hanya berkata, "Kamu sudah besar. Urus dirimu sendiri." Setelah itu, sambungan diputus. Tidak ada kabar lagi. Revan kini benar-benar sendirian. Setiap malam, ia tidur di bangku taman, atau di teras kosong sebuah warung yang sudah tutup. Kadang ia membantu membersihkan gudang milik toko plastik agar bisa tidur di sudutnya. Upahnya hanya sebungkus nasi dan segelas teh manis. Ia bukan Revan yang dulu, dan tidak ada yang tahu. Salah satu malam yang paling kelam dalam hidup Revan adalah saat ia menemukan brosur Yayasan Diriku Berharga yang didirikan oleh Liana di dalam tumpukan koran bekas yang ia pungut untuk dijual. Di sana tertera foto Liana, tersenyum, anggun, dan begitu bercahaya. Di bawahnya tertulis, "Kami ada untuk perempuan yang ingin bangkit dari luka, karena harga diri tidak boleh hilang hanya karena cinta yang salah." Revan terpaku. Bukan hanya karena gambar Liana, tapi karena tulisan itu terasa seperti tamparan. Ia sadar, dulu ia adalah sosok yang menyebabkan banyak luka. Bukan hanya pada Liana, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia kehilangan semua hal baik karena kesombongan dan kebodohan. Malam itu, ia menangis diam-diam di balik tembok tua. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli. Tapi disitulah, mungkin untuk pertama kalinya, Revan mulai menyesal bukan karena kehilangan, tapi karena menyadari siapa dirinya yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian, Revan bertemu seorang pria tua di masjid kecil, tempat ia sering singgah untuk tidur. Namanya Pak Sulaiman, seorang pensiunan guru agama yang sering memberikan ceramah kecil usai salat.
Pak Sulaiman melihat Revan yang sering duduk termenung dan menanyakan namanya. "Kamu kayak orang yang kehilangan arah," katanya suatu sore. Revan hanya mengangguk pelan. "Saya pernah punya segalanya, Pak, tapi saya hancurkan semuanya sendiri." Pak Sulaiman hanya tersenyum. "Kalau kamu masih hidup hari ini, berarti kamu masih punya kesempatan. Tuhan memang bisa ambil segalanya, supaya kamu belajar bahwa nilai manusia tidak diukur dari yang dia miliki, tapi dari bagaimana dia memperbaiki yang dia rusak." Kalimat itu menampar batin Revan lebih keras dari pukulan manapun. Ia mulai datang rutin ke masjid. Ia membantu membersihkan toilet, menyapu halaman, dan menerima makanan dari kotak sedekah jamaah. Tidak ada yang tahu latar belakangnya. Tidak ada yang tahu bahwa dulu ia adalah manajer di perusahaan besar milik Liana. Ia tidak butuh diketahui. Ia hanya ingin memperbaiki dirinya, diam-diam. Sementara itu, kehidupan Liana terus berkembang. Yayasan yang ia dirikan kini memiliki lebih dari 10 cabang di kota-kota besar. Ia menjadi pembicara tetap di forum-forum perempuan nasional dan bahkan sempat diundang ke acara internasional tentang kepemimpinan wanita. Namun meski namanya kini disejajarkan dengan tokoh-tokoh penting, Liana tetap rendah hati. Ia tidak pernah membicarakan masa lalunya di depan publik. Baginya, Revan adalah bagian dari buku yang sudah ditutup, dikunci, dan disimpan di rak paling bawah. Namun ia tidak membenci Revan. Tidak lagi. Ia hanya tidak memberi ruang untuk luka yang sama terjadi 2 kali. Suatu siang, dalam perjalanan keluar kota untuk menghadiri pertemuan yayasan di Bandung, Liana berhenti sejenak di masjid rest area untuk salat. Setelah selesai, ia keluar menuju tempat wudhu. Di sanalah, secara tak sengaja, ia melihat seorang pria sedang mengepel lantai, mengenakan baju lusuh dan kopiah putih. Sekilas wajah itu seperti tak asing. Mereka saling menatap. Revan, wajahnya jauh berubah. Tirus, lebih gelap, dan penuh garis lelah. Tapi matanya jernih. Bukan karena bahagia, tapi karena ikhlas. Liana tak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk kecil. Dan Revan tersenyum lirih, lalu menunduk dalam-dalam. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Tanpa sepatah kata pun, Liana berjalan kembali ke mobilnya. Tapi sebelum masuk, ia menoleh ke belakang dan tersenyum. Bukan untuk meledek, bukan pula karena puas. Tapi karena ia tahu, balas dendam sejati bukanlah saat musuhmu hancur. Tapi saat kamu tidak lagi butuh membalas apapun. Musim hujan kembali datang. Jakarta yang sibuk kini dibasahi rintik-rintik yang turun nyaris setiap hari. Tapi bagi Liana, suasana itu bukan lagi simbol kesedihan seperti dulu. Hujan kini seperti teman yang menemaninya dalam keheningan, saat ia merenung tentang masa lalu dan menata masa depan yang mulai membentuk wujudnya sendiri. Setelah tahun-tahun penuh luka, perjuangan, dan pembuktian, kini hidupnya perlahan memasuki fase baru. Bukan tentang balas dendam, bukan tentang pembuktian, melainkan tentang membuka hati dan memberi kesempatan kedua, bukan untuk masa lalu, tapi untuk masa depan. Di sebuah acara peluncuran program kolaborasi antara Yayasan Diriku Berharga dan sebuah organisasi sosial internasional, Liana kembali tampil sebagai pemimpin yang menginspirasi. Namun kali ini, ada satu sosok yang menarik perhatian media dan rekan-rekan bisnisnya. Seorang pria muda berkacamata, berkemeja sederhana, dengan senyum tenang dan sorot mata penuh empati. Namanya Arman Wirawan, CEO muda dari NGO luar negeri yang banyak bergerak di bidang perlindungan hak perempuan dan anak di negara berkembang. Arman dikenal karena rekam jejaknya yang bersih, dedikasinya terhadap isu-isu sosial, dan ketulusannya dalam bekerja. Liana pertama kali bertemu dengannya dalam pertemuan virtual 1 tahun sebelumnya. Namun baru kini mereka bertemu langsung. Tak disangka, percakapan mereka mengalir begitu alami. Tidak seperti pembicaraan bisnis yang penuh formalitas, obrolan mereka penuh rasa hormat dan kejujuran. Arman tak pernah menyinggung soal masa lalu Liana, tidak pula mencoba menggali tentang kehidupannya secara pribadi. Tapi dari cara ia mendengar dan merespons, Liana tahu, Arman tidak melihatnya sebagai anak pemilik perusahaan atau wanita yang pernah viral.
melainkan sebagai sesama manusia yang ingin berbuat baik. Setelah beberapa kali proyek bersama berjalan sukses, hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi lebih hangat. Arman mulai mengenal sisi lain Liana, yang suka minum teh melati sebelum tidur, yang punya koleksi jurnal tangan sejak kuliah, yang takut kucing tapi tetap memelihara satu di rumah bernama Biru. Dan Liana pun perlahan membuka ruang dalam hatinya, ruang yang selama ini ia tutup rapat setelah dihancurkan oleh Revan. Mereka tidak pernah membicarakan perasaan secara langsung. Tapi pada suatu malam, setelah menutup sesi workshop pelatihan pemberdayaan di Yogyakarta, Arman mengantar Liana kembali ke hotel. Saat itu hujan rintik turun perlahan, dan Arman menatap Liana dengan ekspresi yang tak pernah berubah sejak pertama kali mengenalnya tulus. "Kalau suatu hari kamu siap," katanya perlahan, "aku akan tetap di sini. Bukan untuk menyembuhkan luka masa lalumu, tapi untuk menemani kamu membangun hidup yang baru." Liana menatapnya. Wajahnya lembut, tapi matanya kuat. Ia mengangguk perlahan. Ia tidak menjawab dengan kata. Tapi senyumnya sudah cukup menjelaskan segalanya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, Revan kini menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda dari dulu. Setelah beberapa bulan hidup dari belas kasihan dan pekerjaan kasar, ia akhirnya mendapat kepercayaan dari Pak Sulaiman untuk mengelola rumah singgah kecil di belakang masjid, tempat anak-anak jalanan dan remaja putus sekolah diberi tempat berlindung dan belajar. Revan tidak digaji tinggi. Ia hanya diberi makan, tempat tidur sederhana, dan uang saku kecil. Tapi untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa berharga, bukan karena posisi, bukan karena uang, tapi karena kehadirannya dibutuhkan. Setiap malam, ia mengajari anak-anak membaca, menulis, dan menggambar. Ia memperbaiki keran bocor, memasak untuk para penghuni, dan mendengar cerita-cerita anak-anak yatim yang membuatnya sadar bahwa penderitaannya bukan yang paling menyakitkan di dunia. Ia tak pernah mengungkap siapa dirinya dulu. Ia tidak ingin dikasihani, dan tidak pula ingin dipuji. Tapi dalam diam, ia terus menebus kesalahan yang dulu ia perbuat, bukan hanya pada Liana, tapi pada semua wanita yang pernah ia anggap remeh. Suatu sore, Revan mendapat undangan dari Yayasan Sosial Kota untuk hadir dalam acara pelatihan relawan. Ia duduk di barisan belakang, mencatat dengan saksama materi dari para narasumber. Dan saat sesi penutupan, saat pembicara utama naik ke panggung, Revan terkesiap. Sosok itu adalah Liana. Kini ia tampil berbeda dari semua foto dan video yang pernah Revan lihat. Bukan hanya karena lebih cantik atau lebih percaya diri, tapi karena kini, Liana benar-benar terlihat utuh. Revan menatapnya dari kejauhan. Tak ada lagi rasa ingin merebut kembali. Yang ada hanyalah kekaguman dan rasa bersalah yang akhirnya menemukan bentuknya, keikhlasan. Dan saat Liana turun panggung, mata mereka bertemu sesaat. Tak ada kata, tak ada drama. Hanya anggukan kecil, dan satu senyuman dari Liana yang seolah berkata, "Kita sudah melalui jalan masing-masing, dan aku baik-baik saja. Kamu juga." Hidup terus berjalan. Liana kini sering menghabiskan waktu di luar kota bersama Arman, membangun pusat perlindungan wanita dan anak, membuka kelas usaha mikro untuk janda muda, dan menjadi mentor bagi banyak perempuan muda yang ingin mandiri. Dan setiap kali ia melihat cermin, ia tahu, inilah Liana yang seharusnya. Bukan istri yang memohon dicintai, bukan wanita yang menahan air mata di balik senyuman, tapi perempuan yang memilih dirinya sendiri setiap hari. Hari itu langit Jakarta terang. Matahari menyinari jalanan ibu kota, membuat gedung-gedung tinggi tampak bersinar. Di lantai atas salah satu gedung paling prestisius di kawasan Sudirman, Liana berdiri memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar kantornya. Di tangannya ada surat undangan, bukan undangan bisnis, bukan pula undangan gala dinner seperti biasa. Kali ini, ia menerima undangan dari rumah singgah yang dikelola oleh Revan, tempat yang dalam beberapa bulan terakhir mendapat perhatian dari berbagai donatur, karena program pendidikan anak jalanannya mulai dikenal luas.